Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ala syai'ul ilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Syabul Qadir Jailani Quddusus Sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa arwahi abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa shaykhina wa 'alimina wa ustadina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fil masyriq wal maghrib bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ini kitabnya yang ini tuh paragraf terakhir tuh yang wal ilmu. Kebaca ya semuanya ya. Pokoknya paragraf terakhir tuh. Paragraf terakhir yang wal ilmu wasilatun ila ma'rifatin. Yang itu tuh ya bacaannya. Ketemu kan semuanya, ketemu kan? Kebaca gak share screen-nya? Kebaca gak? Halo, tes 1 2. Baca ya. Oke ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada salah cetak ya. Tulisannya awalnya bukan wal ilmu wasilatun ila ma'rifatin. Tapi Pak Irfan baca sesuai yang ada di kitab ya. Nanti kesononya sama sih. Wa kadzalika, dan begitu juga kisah iril akhlaqi, tentang perilaku-perilaku lainnya, nahu az-judi wal bukhri wal jubni wal jur'ati, seumpama dermawan, pelit dan penakut dan nekat, wa takabburi, dan sombong. Ya, mulai dari sini nih, al-kibri, wa takabburi, dan sombong, wa tawadu, dan tawadu, rendah hati, wal iffatu, dan terpelihara, wal israfi, dan berlebih-lebihan atau boros, wa taktiri, dan yang sangat irit, wa taktiri, wal taktiri itu pelit, pedit. Wagoiriha, dan selain perilaku tersebut, fa innal kibara, karena sesungguhnya sombong, wal bukhla, dan pelit, wal jubna, dan penakut, wal israfa, dan berlebih-lebihan atau boros,
haramun, itu haram. Ya. Jadi sikap-sikap kayak gitu harus kita jauhi tuh. Tadi tuh. Sikap apa? Kibro, sombong, belagu. Ya, manusia yang gak patut sombong. Yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Lagi apa kita mau sombongin? Ya. Orang kita menciptakan dari tanah yang namanya tanah diinjak-injak. Ya, sehebat-hebatnya tanah diinjak-injak. Itu. Jadi nggak ada yang kita bisa sombongin dan nggak boleh, haram. Wal bukhla, pelit ya, jangan pelit jadi orang. Kalau pelit susah ntar hidup di masyarakat, pelit. Ya. Kudu apa? Kudu royal, jangan pelit. Ya, apalagi di zaman sekarang ini ya, dimana orang-orang butuh perhatian kita. Jadi bagi yang mampu, yang keluarganya berkelebihan harta, ya saling berbagi kepada yang berkurangan harta. Jangan pelit, jangan disimpan aja tuh duit, kagak dibawa mati, ya, kagak dibawa mati. Wal jubna, apa tuh? Penakut. Ya, dan penakut ya jadi orang, harus berani. Gitu. Tapi berani dalam kebenaran, ya. Bukan berani karena konyol-konyolan, bukan ya. Pengen dianggap jagoan, bukan. Kalau memang kita nggak salah, kita harus bilang, kita ini harus berani ngungkapin, jangan takut. Ya. Harus berani. Wal israfa, dan boros, nggak boleh boros ya, mentang-mentang duitnya banyak dihabisin aja semuanya, jangan ya. Jangan boros. Wal jubna, jangan boros, harus disisihkan, ditabung dan disedekahkan, itu namanya hemat ya. Jadi kalau yang nggak boros itu lawannya hemat. Apa tuh hemat? Ya, dijajankan sekedarnya, disisihkan untuk ditabung dan disedekahkan ya, untuk saling berbagi, itu namanya hemat. Lanjut ke halaman 11. Wala yumkin, langsung di situ ya. Wala yumkin, tadi tuh ya, haramun, haram. Wala yumkinut taharruzu anha, dan tidak mungkin memelihara diri darinya ya. Memelihara diri dari mana? Dari sifat yang tadi tuh, dari sifat yang sombong, sifat pelit, sifat penakut dan berlebihan. Nggak boleh. Ngapain dipelihara sifat kayak gitu? Maksudnya begitu. Jangan. Kalau bisa jauhin sifat kayak gitu ya. Wala yumkinu taharruzu anha, nah tidak mungkin memelihara diri darinya sifat-sifat yang tadi, illa, kecuali bi ilmiha, dengan mengetahuinya, wa ilmi ma yudadduha, dan mengetahui sesuatu sifat yang menjadi lawannya. Nah kalau kayak gitu boleh. Yang kalau kayak gitu boleh. Nih, wa ilmu ma yudadduha, dan mengetahui sesuatu sifat yang menjadi lawannya. Contoh ya. Ada orang yang sombong, maka nyombongin dia itu kudu sunnah jadinya. Boleh. Sombong sama orang sombong boleh ya, itu boleh. Kita punya temen nih belagu nih, sombong nih, tukang pamer nih misalnya, sombongin lagi, sedekah buat kita ya. Biar dia apa? Biar dia kapok. Kalau kita nggak ladenin yang kayak gitu tuh, kalau kita nggak ladenin, ntar dia makinan sombong, makinan belagu. Nah, tapi harus tahu ilmunya. Niat kita bukan karena pengen sombong juga, tapi untuk menyadarkan atas kesombongan teman-teman kita itu yang sombong. Boleh gak sombong? Boleh. Misalkan ya, pelit, boleh gak pelit? Pelit, boleh pelit. Sama orang yang pelit, misalkan. Untuk ngajarin dia, ketika kita sama yang lain mah tetap berbagi ya, saling membantu. Nah, lempengan pas sama orang yang pelit ini, dia minta tolong sama kita pelitin lagi. Ogah, lu minta tolongnya yang lain, coba bisa gak? Biar apa? Tujuannya untuk nyadarin dia.
Tujuannya untuk nyadarin. Bukan buat karena kita pengen pelitin dia, bukan, tapi untuk nyadarin. Itu yang penting kita tahu ilmunya, mengetahui sifat untuk melawan ilmu tersebut. Kalau orang sombong, dia lawan sombong bagaimana? Tujuan kita sombong sama dia untuk nyadarin, bukan untuk berbuat sombong juga, ya, gitu. Tapi kalau kita pribadi pengen sombong, pengen pelit, penakut atau boros, itu nggak boleh. Haramun. Nggak boleh kita punya sikap kayak gitu, dan jangan dipelihara sikap kayak gitu, ya. Jangan dipelihara. Buang jauh-jauh sifat seperti itu, sifat sombong, pelit, penakut dan berlebihan, sifat boros kita buang jauh-jauh. Fayaftaridu ala insani ilmuha. Fayaftaridu ala kulli insanin ilmiha. Maka difardukan bagi setiap orang mengetahui sifat-sifat tersebut. Nah, yang tadi itu, kalau memang dia itu orang sombong, maka kita wajib sombong itu sama orang. Niatnya bukan karena pengen sombong, bukan, pengen nyadarin dia. Ya, lu jangan sombong, emang yang mampu lu doang, kan gitu. Lu jangan bergaya, emang yang bisa lu doang, kan gitu. Bahasa kasarnya. Nih tuh, gue bilangin tuh kayak gitu. Sombongin sama orang kayak gitu, itu jadi sedekah buat kita. Tapi ingat tadi ya, niatnya bukan untuk mamerin kesombongan, tapi untuk nyadarin, untuk ngasih tahu, untuk biar lu paham nih, yang mampu nggak cuma lu doang, yang bisa nggak cuma lu doang, gitu. Maka jangan belagu, biasa-biasa aja, gitu. Nah itulah, kita boleh tuh ngajarin orang kayak gitu. Ya kalau di Betawi mah istilahnya, ya orang kita kan nggak bisa, kadang-kadang ada dibilangin lembut, ngerti, masuk akal nih, dibilangin baik-baik nih. Jangan begitu, jangan begini. Ada juga yang kudu dikasarin dibilanginnya. Lu misalkan gitu, dibilangin kagak ngerti banget. Nah, misalkan kayak gitu. Ada yang model begitu, dibilangnya kudu dikasarin nih, ditegesin baru dia paham. Dibilangin lembut nggak ngerti, malah ngeledek. Anak sekarang kan gitu, dibilangin lembut malah ngeledek kan gitu. Dibilangin nih, ditegesin nih, digebuk nih misalkan, pakai rotan. Sadar dia nih. Nggak bandel lagi dia nih, nggak nakal lagi. Itu boleh. Cuman kan kalau sekarang merepot di sekolahan begitu ya, hak asasi manusia Jakarta. Jakarta hak asasi manusia, kebangetan ngikutin orang barat ya, kebangetan ngikutin orang barat. Lanjut. Paragraf yang kedua tuh. Waqad sannafa Sayyidul Imam. Yang itu ya. Waqad sannafa Sayyidul Imamul Ajjalu Asy-Syahidu Nasiruddin Abul Qasim Kitaban fil Akhlaqi. Dan sungguh telah mengarang Tuhan yang menjadi imam yang agung. Siapa itu? Asy-Syahidu Nasiruddin. Orang yang wafat secara syahid. Nasiruddin, penolong agama Allah. Siapa beliau? Al-Imam Abul Qasim. Ya, yaitu Al-Imam Abul Qasim. Abul Qasim. Kitaban fil Akhlaqi. Beliau mengarang sebuah kitab tentang akhlak. Beliau karang kitab ya tentang akhlak. Wa ni'ma ma sannafa. Dan kitab itu adalah sebaik-baik kitab yang beliau karang. Ya. Wa ni'ma ma sannafa, dan kitab akhlak itu adalah sebaik-baik kitab yang beliau karang. Siapa yang ngarang tadi? Al-Imam Abul Qasim. Ya. Beliau ngarang kitab tentang judulnya kitab akhlak. Dan itu kitab sebaik-baik kitab yang beliau karang. Fayajibu ala kulli muslimin hifzuha. Maka wajib bagi setiap muslim menjaga akhlak itu, ya. Maka wajib setiap muslim menjaga akhlak tersebut, ya. Nah, tuh. Kata pengarang kitab Al-Imam Abul Qasim dalam kitabnya Kitab Akhlak, beliau bilang, wajib setiap muslim menjaga akhlaknya. Wajib. Ya, jangan cuma pinter doang. Ya. Jangan cuma pinter mah banyak orang pinter di pejabat-pejabat kita orang pinter semua. Non pada korupsi, ya. Pada korupsi. Bukannya karena dia bodoh, bukan pinter. Pinter ngelabuin rakyat tuh. Pinter bodoh-bodohin rakyat. Pinter dia. Karena nggak dibarengin dengan akhlak.
Makanya kita jangan kayak gitu nih anak madrasah, ya anak madrasah harus punya ciri khas. Jangan anak madrasah sama kayak anak sekolah-sekolah umum lainnya. Jangan. Anak madrasah minimal nih ya akhlaknya harus lebih baik dibandingkan anak sekolah umum. Akhlaknya, sikapnya, perilakunya harus lebih baik daripada anak-anak sekolah umum pada umumnya. Bukan berarti anak sekolah umum gak bagus ya. Kalau bisa kita nih yang anak madrasah sikapnya lebih baik daripada mereka. Tuh. Jangan anak madrasah dibilangin susah banget dibilangin. Lagi bagaimana ini anak madrasah dibilangin susah bener kan gitu. Dikasih tahu ngeyel. Nah, bagaimana urusannya anak madrasah kan gitu. Nah, ini nggak boleh kayak begitu. Fayajibu ala kulli muslimin hifzuha, kata pengarang kitab akhlak karangan Al-Imam Abdul Qasim beliau bilang apa, maka wajib bagi setiap muslim menjaga akhlak. Jaga akhlak kita. Ya, jaga. Jangan kita akhlak kita buruk, jangan. Harus akhlak yang mahmudah, yang baik. Yang baik kita harus pelihara. Wa amma hifzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayini, dan adapun menjaga sesuatu yang terjadi pada sebagian waktu-waktu. Ya, dan adapun menjaga sesuatu yang terjadi pada sebagian waktu-waktu. Fa fardun ala sabil kifayati, maka adalah wajib dengan jalan kolektif yang disebut fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah. Iza qama bihil ba'du fi baldati, apabila sebagian orang telah menunaikannya di satu negeri. Ya, fardu kifayah contohnya apa aja sih fardu kifayah? Contohnya sholatin jenazah. Sholatin jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Lalu belajar ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Tapi membaca Quran dengan ilmu tajwid fardu ain hukumnya. Sebedain ya. Belajar ilmu tajwid fardu kifayah. Tetapi membaca Quran harus dengan menggunakan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Jadi kalau kita baca Quran tidak sesuai dengan ilmu tajwid, maka itu dia kalau sengaja tidak memakai ilmu tajwid padahal dia tahu hukumnya, maka dia berdosa. Beda kalau memang dia belum belajar. Beda. Ya, kalau dia belum belajar maka dia tidak berdosa, tapi dituntut untuk pandai membaca Quran dengan menggunakan ilmu tajwid. Tuh, dituntut tuh. Maka sekarang kita pikirin, kira-kira kalau kita nggak belajar ilmu tajwid, walaupun hukumnya fardu kifayah, kira-kira bacaan kita bisa bagus gak? Ada gak orang yang kayak gitu, nggak belajar ilmu tajwid tapi bacaannya bagus? Ada. Tapi nggak semua orang, orang. Ya, misal di satu negeri, di satu kampung, misalkan di Pulau Harapan nih, atau di Pulau Kelapa. Satu kampung itu, satu pulau itu nggak ada yang belajar ilmu tajwid nih, nggak ada yang ngaji ilmu tajwid. Itu satu Pulau Harapan misalkan ya, atau pulau yang lain dah. Itu satu pulau itu maka kena dosa semuanya. Kena dosa. Kenapa? Karena di satu kampung itu nggak ada yang belajar ilmu tajwid. Tapi kalau misalkan ada yang belajar nih, misalkan kalian nih salah satu di antara kalian ada yang belajar ilmu tajwid sama para ustadz, para kiai di sana, maka hukumnya, maka yang lain nggak wajib belajar, maka yang lain gugur kewajiban, nggak wajib belajar. Artinya apa? Kita menolong tuh, secara tidak langsung kita menolong kampung kita. Pahlawan tanpa tanda jasa tuh, menolong kampung kita dengan kita belajar ilmu tajwid. Perihal juga sama sholat jenazah. Di satu kampung itu nggak ada yang nyolatin tuh, maka satu kampung itu dosa semua, dosa. Ya, tapi bila mana ada yang nyolatin barang 1, 2, 3 orang, maka gugur kewajiban, nggak wajib yang lainnya. Andai kata dia nggak nyolatin jenazah, maka dia nggak dosa. Tapi setidaknya kita
yang nyolatin jenazah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beda pasti, nggak sama. Gitu. Paham sampai sini ya? Itu contoh-contoh fardu kifayah salah satunya. Di sini ntar dijelasin kok. Sakoto anil baqina. Sakoto anil baqina. Jangan sampai hilang tuh bacaannya. Sakoto anil baqina. Maka gugur kewajiban itu dari yang lainnya. Lainnya. Fa illam yakun, maka jika tidak ada fil baldati man yaqumu bihi istaraku jami'an fil maksami, di negeri itu seseorang yang menunaikan kewajiban tersebut, ya, maka mereka bersekutu seluruhnya di dalam dosa. Maka mereka semuanya dapat dosa. Kalau nggak ada yang ngerjain tuh fardu kifayah, jadi nggak ada yang nyolatin jenazah dari Pak bilang, maka dia berdosa. Nggak ada yang mau belajar ilmu tajwid satu kampung itu, ya pada pede, pada merasa bacaannya pada bagus, ya maka dia berdosa. Fayajibu alal imami, maka wajib bagi presiden ya atau pemimpin di kampung itu, RT RW siapa kek gitu, ayakmurahum bizalika, agar memerintahkan mereka melakukan hal itu. Jangan apa yang nggak dilakuin gitu. Perintahin tuh. Wayujbiru ahlul baldati ala zalika, dan memaksa kepada penduduk negeri itu untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Jangan jadi sebagai pemimpin di sana bilang mana ada yang nggak mau nyolatin jenazah, ya bilangin, sholatin dulu kena dosa semua di kampung gitu. Belajar tajwid lu pada mau kena dosa di sini sekampung. Nah, gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu aja dulu. Fakila sampai situ aja. Fakila, tandain tuh fakila baik. Paragraf berapa tuh? 1 2 3 4. Fakila, insyaallah kita lanjutin 2 minggu yang akan datang. Ya, semoga bermanfaat ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditampilin wajahnya buat foto.